8 Kabupaten Bener Meriah, Aceh akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach dan coaching. Bersama saya, Supini SPD dari SMA Negeri Unggul Binaan Bener Meriah, dan rekan saya Maria Hasni SPD dari SMA Negeri Unggul Kabupaten Bener Meriah. Dan saya Ita Jandriani dari TK Al-Bahiyah Kabupaten Bener Meriah. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu Pipin. Bagaimana kabar Ibu Maria hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Oh ya Ibu, saya ada mendengar Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu, benar Bu. Nah, oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih ya akan saya bicarakan oleh Ibu. Boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Oke, iya. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nanti ya Bu ya? Oke, jadi nanti juga akan saya dengarkan respon dan jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa juga Ibu harus sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit nih yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu, silahkan. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini Bu? Baik Bu, jadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching kali ini yaitu Bu pastinya tentang kompetensi inti ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran temu, kemudian menjadi pendengar aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya. Oke, yang terdiri dari kehadiran penuh, kedua pendengar aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, benar. Nah, di antara ketiganya, kira-kira yang mana Bu yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dan Ibu lakukan observasi itu? Oke. Mungkin bukan dari yang ketiga kompetensi tadi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Jadi ada 2 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu ya, yaitu pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya Bu ya. Iya. Oke, nah kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu ya? Indikatornya yang ingin saya tuju ya Bu ya. Saya ingin coach saya itu nanti mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan coachnya bukan, sehingga dia bisa menyelesaikan permasalahannya dengan langkah-langkah seperti apa yang nanti menjadi perbincangan pada saat coaching nanti. Iya, baik Ibu. Jadi indikator ketercapaian pada saat coach itu menemukan sendiri ya Bu ya solusi atas permasalahannya Ibu ya. Iya, betul. Oke baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, siap Bu. Oke, silahkan Ibu melakukan proses coachingnya Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Gimana Bu Maria kabarnya? Alhamdulillah Bu. Saya sehat. Sebenarnya Ibu mau melakukan hari ini. Iya betul Bu. Ada yang ingin saya ceritakan tentang permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Ibu dipersilakan ya Bu, dan kita mungkin ada waktu sebentar kan ya Bu ya. Iya.
gitu ya Bu. Jadi seperti ini Bu, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan kepada Ibu Maria ya, berkaitan dengan rekan-rekan guru saya di sekolah saya Bu. Setelah saya amati di sekolah saya, cara pembelajarannya itu masih monoton, kemudian metode pembelajarannya juga masih menggunakan metode konvensional, yaitu dengan metode ceramah seperti itu. Nah, kadang membuat saya merasakan anak-anak itu bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Oh gitu ya. Jadi ibu maksudnya mana rencana apa belajar di kelas itu lebih bervariatif ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu. Ibu kira-kira ya Bu ya, setelah perbincangan ini apa ya Bu yang ingin ibu harapkan dari perbincangan kita ini Bu? Saya mengharapkan dapat mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru saya ini supaya ada perubahan dalam melaksanakan metode pembelajaran di sekolah, agar pembelajarannya lebih bervariatif. Karena ada kebutuhan ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Selalu juga Bu ya. Baik Bu, kira-kira perubahan yang ingin ibu terapkan itu cara menyampaikannya itu bagaimana Bu? Jadi ada beberapa perubahan yang ingin saya capai. Salah satunya itu dari metode atau model pembelajarannya. Kemudian berupa media pembelajarannya. Jadi diharapkan media pembelajaran yang dibuat oleh guru itu lebih bervariatif. Seperti itu. Jadi misalnya dengan metode yang sekarang ini Bu, yang lagi semarak ini kan misalnya menggunakan aplikasi pembelajaran seperti aplikasi Classroom, kemudian juga ada Jamboard seperti itu ya. Jadi saya rasa itu sudah cukup bagus. Kemudian seperti itu kira-kira Bu gambarannya. Bu, baik Bu. Berarti intinya ibu ingin proses pembelajaran di sekolah ibu itu lebih bervariatif ya Bu ya? Ya, betul sekali. Jadi gini Bu, misalnya bukan kondisi idealnya itu ada di level 1 sampai dengan level 10 nih, bukan Bu ya? Kira-kira sekolah ibu itu menurut Ibu Ita di level keberapa ya Bu? Kalau dari segi metode dan media pembelajarannya itu, kalau diibaratkan dari angka 1 sampai 10, saya rasa masih di posisi 5 seperti itu Bu. Betul sekali Bu. Jadi Bu, kira-kira nih Bu ya, setelah melakukan perubahan, Ibu berharap di level keberapa ya Bu ya? Saya rasa dengan keadaan atau kondisi yang seperti ini di sekolah kita itu, saya rasa di level 7 saja sudah lumayan cukup bagi saya seperti itu. Mengingat di sekolah kan memang sudah banyak guru-guru yang senior ya, seperti itu. Jadi kalau di posisi 7 saja sudah cukup, memang seperti itu. Baik Bu, jadi Ibu menginginkan di level ke-7 ya Bu? Ya, terus Kira-kira nih Bu, ada nggak Bu rencana mau berbuat seperti apa terhadap rekan-rekan di sekolah Ibu? nah, kalau masalah itu kan rencana ya Bu, berbicara rencana. Jadi sebenarnya itu masih saya pikirkan, kan apa sih yang cocok untuk diterapkan seperti itu. Mungkin membuat pendampingan ya Bu ya, atau mentoring kemudian kepada rekan-rekan guru secara bergiliran, seperti itu saya rasa ya, mentoring atau pendampingan. Oh, jadi bukan Ibu rencananya mau mengadakan pendampingan individu atau mentoring ya Bu ya di sekolah Ibu untuk bisa melakukan perubahan tadi ya Bu ya? Iya. Baik Bu, jadi pilihannya nih ada dua ya Bu ya? Melakukan pelatihan, yang pertama adalah melakukan pendidikan Bu. Kira-kira nih Bu, Ibu akan berkonsultasi dengan siapa nih Bu di sekolah atau mungkin bisa berkolaborasi barangkali Bu dengan siapa? Ya. Kalau untuk itu mungkin saya akan berkonsultasi lebih dahulu ya kepada kepala sekolah, kemudian menanyakan itu bagaimana kalau membuat workshop atau pelatihan guru tentang media pembelajaran ataupun model pembelajaran. Baik Bu, intinya nanti berarti Ibu kira-kira dari kedua itu Ibu lebih memilih pelatihan ya Bu atau workshop Bu kira-kira? Menurut hemat saya ya Bu ya, sepertinya lebih menarik mentoring seperti itu. Mengingat kalau
workshop itu kan menggunakan biaya yang lebih, jadi ada biaya tambahannya dalam pelaksanaannya. Jadi rasanya lebih efektif menggunakan metode mentoring. Berarti intinya itu bukan ibu lebih cenderung ya melakukan metode pelatihan atau metode dibandingkan dengan workshop ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira bukan untuk mentoring ini ya Bu dilaksanakan Bu? Saya rasa agar metode atau media pembelajaran yang dapat terlaksana secara bervariatif mungkin segera ya Bu ya. Kalau kita lihat ini mungkin minggu depan lah Bu, saya usahakan supaya terlaksana lah kegiatan mentoring tersebut. Jadi rencananya itu sekitar minggu depan ya Bu ya, melakukan kegiatan mentoring tersebut ya Bu ya. Oke. Nah, baik. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan siapa aja kira-kira Bu yang bisa diajak bekerja sama di sekolah Ibu? Iya. Untuk itu saya akan mengandalkan rekan-rekan sejawat di sekolah yang kira-kira bisa membantu terlaksananya proses mentoring ini. Seperti itu. Ya, baik Ibu. Kita sudah berada nih Bu di akhir pembicaraan kita ya Bu ya, atau di akhir perbincangan kita hari ini. Bu, saya tidak sabar nih Bu. Kira-kira bagaimana nih Bu aksi nyatanya dari nanti setelah Ibu melakukan mentoring dengan teman-teman yang ada di sekolah, ya kan Bu ya? Tapi sebelumnya nih Bu, kira-kira Bu dari perbincangan ini apa nih Bu yang bisa Ibu dapatkan? Oh iya, kalau itu yang saya dapatkan yaitu gambaran tentang bagaimana cara membantu rekan-rekan kita untuk mengubah proses pembelajarannya dari model pembelajaran atau metode pembelajaran dan juga media pembelajaran yang monoton bisa menjadi lebih bervariatif seperti itu. Ya, baik Bu. Mudah-mudahan ini nanti bisa ya Bu terlaksana dengan baik. Niat Ibu yang baik ini bisa terwujud dalam waktu dekat ya Bu ya. Nah, baik Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, dan bisa bercerita lagi tentang aksi nyata yang telah Ibu lakukan di sekolah Ibu ya Bu ya. Iya, siap Maria. Baik Ibu, terima kasih atas apa yang telah Ibu sampaikan. Kita sampai di sini dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Ibu Maria, alhamdulillah ya Bu ya, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Saat sebelum melakukan coaching tadi, saya sempat tuh menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu terkait indikator tersebut Ibu? Oh ya, baik Bu. Tadi bukan alhamdulillah ya, saya sudah melaksanakan proses coaching berdasarkan hasil coaching tadi. Saya sudah sesuai ya Bu ya dengan alur peta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi tentang informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian bukan, saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan. Kemudian saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Bu ya. Baik Bu, jadi menurut saya nih sebagai observer, tadi Ibu sudah bagus sekali. Ibu sudah menjalankan coaching sesuai dengan kita, di mana Ibu melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu Bu ya. Oke. Kemudian selain itu pada coaching ini Ibu juga sudah menerapkan prinsip coaching Bu. Selamat ya Bu ya. Di sini sebelum kita akhiri saya ada pertanyaan satu lagi nih Bu. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Luar biasa Ibu, luar biasa Ibu, luar biasa. Baik Ibu,
Ibu sudah menerapkan Tirta itu ya Bu ya. Jadi luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, karena tadi saya lihat juga respon itu sudah penyampaiannya apa yang sudah sesuai diharapkan, sesuai seperti itu Bu. Semoga next ke depannya Ibu lebih baik lagi ya Ibu ya. Oke, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya Bu ya. Oke, dengan berbagi pengalaman yang lain pasti ya Bu ya. Oke Ibu, saya cukupkan sekian dari saya mungkin di sini Bu obrolan kita. Baik Ibu, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.